Baik, kakak-kakak semua, kita bisa mulai kegiatan Zoom kita pada sore hari ini. Oke Kak, silakan lanjut. Oke. Monitor kakak di tempat kakak gimana, hujan atau enggak? Hujan Kak, hujan. Oh ya, di seputaran Telanai kondisinya sedang lagi hujan dan begitu sangat lebat, tapi untuk sekarang udah mulai agak reda. Insya Allah kegiatan ini bisa kita mulai untuk segera kaya mengingat limit waktunya juga sudah ngaret. Nah, izin Kak Dedi untuk memimpin doa kegiatan pada sore hari ini, Kak. Pada Kak Dedi dipersilakan. Suaranya Kak Dedi belum kedengaran, diaktifkan terlebih dahulu. Cek monitor Kak Dedi. Sepertinya handsetnya bermasalah Kak Dedi. Ya. Baiklah kakak semuanya, untuk memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Oke, berdoa selesai kakak-kakak. Baik, terima kasih Kak Dedi yang telah memimpin doa untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Baik kakak-kakak semua, terkait pertemuan kita pada hari ini yaitu membahas materi tentang 1.6 terkait pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, di mana sub-sub materinya ya mulai dari ada pendahuluan, ada perencanaan pembelajaran PJOK, baik itu elaborasi, terus terkait penguatan pemahaman ya. Tentu kakak-kakak semua telah mempelajari materi secara mandiri. Berkaitan itu kakak, izin saya share screen untuk materi yang akan kita bahas. Adapun durasi kita untuk pertemuan hari ini yaitu 2 GP. Belum 10. Sudah kelihatan kakak? Waduh, langsung terima kasih. Sudah Kak Agus. Oke, baik kakak-kakak, sebelum kita memasuki materi, untuk pendahuluan, kakak sudah mengupload modul ajar kak di halaman LMS-nya kak, karena berkaitan dengan modul perangkat ajar pada hari ini. Kak Dedi, bagaimana Kak Dedi? Sudah di-upload? Halo, ya kak. Gimana tugas Kak Dedi? Halo. Untuk modul ajarnya Kak Dedi? Halo.
Gimana Kak Dedi, untuk modul ajarnya sudah di-upload di LMS Kak Dedi? Alhamdulillah sudah Kak Gus. Nah, Oke, walaupun ya nanti kita diskusi aja Kak. siap. Untuk materinya Kak Dedi, apa yang diangkat? Atletik Kak. Atletik, oke baik. Untuk Kak Ido, kakak yang lain gimana? Ada masalah? Siap, sudah Kak. Oke, baik. Terima kasih. Berkaitan dengan perangkat ajar, itu merupakan kewajiban kita sebagai guru untuk melengkapi segala sesuatu administrasinya. Berkaitan dengan itu, tentunya pada satuan pendidikan, itu sudah ada tim manajemennya untuk yang mengatur tentang administrasi yang berkaitan dengan program kerja wakil kurikulum. Nah, hendaknya kita sebagai guru harus memiliki itu sebagai administrasi. Nah, untuk itu kita akan membahas secara mendalam terkait modul ajar ini seperti apa. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak semua, adapun materi modul 1.6 ini yaitu berkaitan dengan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, apa itu pengembangan, apa itu perencanaan dalam pembelajaran PJOK? Itu akan kita bahas secara mendalam pada fase ini. Nah, untuk kesepakatan bersama supaya proses kegiatan ini berjalan dengan baik, kakak-kakak semua dapat menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya pada sesi pertemuan, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, lalu angkat tangan atau raise hand sebelum bertanya. Terkait gangguan teknis adalah hal yang wajar untuk seputaran wilayah Kota Jambi atau di wilayah Telanai sedang dilanda hujan dan begitu hujan deras. Berkaitan dengan itu, kakak-kakak jika ada masalah jaringan, mohon untuk dapat dikondisikan. Jika kehujanan, untuk dapat mengkondisikan juga kakak-kakak. Oke, adapun tujuan kita pada hari ini yaitu terkait modul kakak-kakak mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Lalu capaian khusus modul ini, kakak-kakak mampu menyusun perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini, kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan metode backward design. Nah, berkaitan dengan ini, sebelumnya telah kita membahas pada modul yang sebelumnya, ini saling keterkaitan. Nah, adapun agenda kita sesi hari ini, yaitu 1. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan metode backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, adapun pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK untuk elaborasi 1 jam, itu kakak-kakak belajar secara mandiri asinkron, di mana kakak mempelajari langkah-langkah tentang pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan pendekatan asesmen pembelajaran. Yang keempat, pendekatan pembelajaran. Lalu kakak-kakak mengunggah modul ajar atau RPP atau perangkat ajar yang dimiliki. Lalu diupload di LMS.
Selanjutnya di pemahaman kita sedang melaksanakan tatap maya selama 2 GP. Nah, adapun tatap maya saat ini nanti kakak-kakak ada disuruh menjawab 3 pertanyaan kunci. Lalu adanya kegiatan diskusi kelompok tentang menganalisis RPP yang telah kakak unggah di LMS. Lalu adanya penguatan pemahaman berdasarkan hasil yang telah dan analisis tentang RPP modul ajar. Selanjutnya kakak-kakak melakukan asinkron kembali setelah ini terkait pengembangan dan memperbaiki modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Sama bakal cairin di Afrika itu kayak anu buat silakan. Itu suratnya kan ada di pembina KG, dibikin dulu rangkaiannya di sini. Dibuat ceritanya dulu. Besok baru dibahas lagi. Ini diisi deh. Iya, kebutuhannya. Selanjutnya terkait refleksi, kakak-kakak melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran yang baru diperoleh setelah pembelajaran modul 1.6 ini. Pak ini ya Pak. Atau bisa sudah selesai. Oke Pak. Baik, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan. Nah, kakak-kakak ketika dalam melakukan pengajaran tentu ada pertimbangan. Lalu 3 komponen apa utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran? Menurut kakak-kakak apa aja, Kak? Kita berdua izinkan bersama. Lagi Zoom. Baik kakak-kakak, terkait pertanyaan ini Kak, komponen apa yang perlu dipertimbangkan ketika kakak-kakak melakukan perencanaan pembelajaran Kak? Bisa kakak-kakak menjawab secara langsung atau dibantu melalui fitur chat Kak? Jadi Bang Malik, ayo coba hidupin lagi Ben. Oke, baik kakak-kakak, bagaimana? Ada yang bisa membantu Kak terkait komponen utama yang perlu dipertimbangkan dari kita sebagai guru dalam memulai atau merencanakan pembelajaran? Monitor kakak-kakak untuk dapat membantu menjelaskan, kita berdiskusi lebih mendalam. Oke, baik kakak-kakak ya, langsung saya pandu saja. Dalam perencanaan pembelajaran ada beberapa komponen utama yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini menjadi catatan khusus kita sebagai guru, terkhusus guru PJOK. Yang pertama adanya tujuan pembelajaran. Nah, apa itu tujuan pembelajaran? Yaitu untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai secara relevan. Yang kedua, adanya materi pembelajaran.
pengajuan dana ini bisa langsung 3 satu terkait. Yang ngajukan apa? Yang mengajukan tuh dana free time, lomba, poster, sama lomba video dan Oh, satu di KP tapi kan? lain. Iya, ngajukan Berarti bisa langsung 3 juga. langsung. Dibikin deh estimasi biayanya dulu. Ya, besok baru ini, Bang. Itu yang mana? Siapa yang hadir? Yang di Unja tidak? Unja kan? Iya. Oh, iya. Yang di sumber dana ini berarti. Ya, itu kayak gitu. Isi biar di kolom itu. Terima kasih, Pak. Yang kedua, adanya materi pembelajaran, yaitu merupakan topik yang atau materi yang mau disampaikan peserta didik. Yang ketiga adanya metode atau strategi pembelajaran. Nah, komponen-komponen itu wajib harus ada ketika kita mau menentukan perencanaan pembelajaran. Itu kakak-kakak. Nah, lalu ketika saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Nah, salah satunya tadi yang saya sebutkan, adanya tujuan pembelajaran, adanya asesmen, lalu adanya aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas seperti apa yang akan kita laksanakan? Di mana di backward design ini, yaitu satu tadi tujuan, ya. Apa itu tujuan? Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin diajarkan. Lalu, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, di sini salah satunya yaitu tujuan pembelajaran. Poin yang pertama, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Lalu, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Nah, untuk lebih memahami terkait materi ini, kakak-kakak bisa dapat menyaksikan tayangan video berikut ini terkait penjelasan dari modul ajar itu apa dan seperti apa, supaya sama-sama kita memahami konsepnya. Baik, nanti saya akan berbagi layar. Menghentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Izinkan saya sharing dan berbagi informasi tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum yang sudah kita terapkan di dunia pendidikan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Nah, tentunya kurikulum ini memunculkan berbagai pertanyaan di antara guru, siswa maupun orang tua terkait adanya istilah-istilah baru yang muncul di dalam kurikulum Merdeka ini seperti CP, ATP, ataupun modul ajar. Nah, mari kita simak apa sih yang disebut dengan CP, ATP, dan modul ajar itu. Yang pertama, mengingatkan bahwa kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka ini mengedepankan keberagaman pembelajaran intrakurikuler.
Secara umum, kurikulum Merdeka memuat 3 tipe pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Pada pembelajaran ini, guru diberi kebebasan untuk menentukan perangkat ajar yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Yang kedua adalah pembelajaran co-kurikuler. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan profil pelajar Pancasila sebagai wujud pengembangan karakter peserta didik. Dan yang ketiga adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ini merupakan tambahan yang bisa dipilih sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Nah, ini yang disebut dengan capaian pembelajaran atau yang biasa disebut dengan CP. Capaian pembelajaran dikenal juga dengan istilah learning achievement standard, or learning outcomes. Secara sederhana, capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap fase perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Capaian pembelajaran ini terdiri dari sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Istilah capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini sama dengan istilah KI atau kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini terdiri dari 6 fase, fase A sampai fase F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah dari SD, SMP, sampai SMA. Sedangkan untuk SLB, capaian pembelajaran didasarkan pada usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Fase A untuk kelas 1 sampai 2 SD, MI, SDLB, dan paket A. Fase B untuk kelas 3 sampai 4 SD, MI, SDLB, dan paket A. Fase C untuk kelas 5 sampai 6 SD, MI, SDLB, dan paket A. Sedangkan fase D untuk kelas 7 sampai 9 SMP, MTS, SMPLB, dan paket B. Fase E untuk kelas 10 SMA, MA, SMALB, dan paket C. Sedangkan fase F untuk kelas 11 sampai 12 SMA, MA, SMALB, paket C, atau SMK. Sedangkan alur tujuan pembelajaran atau yang sering dikenal minum Frisian Flag dulu. 100 tahun dipercaya di Indonesia memadukan susu segar dan coklat nikmat dengan vitamin mineral. Nikmat! Karena energinya nggak habis-habis, hasilnya keren abis. Frisian Flag, dukung energi sepanjang hari. dengan singkatan ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur tujuan pembelajaran ini memiliki fungsi sama dengan silabus di kurikulum 2013, yaitu menjadi panduan perencanaan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Sedangkan modul ajar atau MA dalam kurikulum Merdeka ini sama dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Hanya komponen modul ajar lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran.
Nah, dalam komponen modul ajar ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah informasi umum. Dalam komponen informasi umum terdiri dari identitas penulis, komponen awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Sedangkan dalam komponen yang kedua, yaitu komponen informasi inti, terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, refleksi peserta didik, dan pendidik. Dan yang ketiga, komponen ketiga adalah lampiran. Lampiran ini terdiri dari LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian pengayaan dan remedial, bahan bacaan peserta dan pendidik, glosarium, dan daftar pustaka. Ini adalah komponen modul ajar yang harus dibuat oleh seorang guru dalam pembelajaran di kelas. Nah, sedangkan satu lagi istilah yang mungkin muncul dalam kurikulum Merdeka ini adalah KKTP atau kriteria kecakapan tujuan pembelajaran. Nah, dalam kurikulum 2013, kriteria ketuntasan belajar siswa ditentukan oleh KKM atau kriteria ketuntasan minimal pada setiap mata pelajaran. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, istilah KKM berganti dengan KKTP. Fungsi utama KKTP ini adalah sebagai bahan refleksi guru dalam menilai proses pembelajaran dan mengetahui tingkat penguasaan kompetensi siswa sehingga dapat memperbaiki proses pembelajaran atau menciptakan pembelajaran yang lebih sesuai dengan siswa. Nah, ada beberapa cara dalam menentukan KKTP pada kurikulum Merdeka. Di antaranya adalah menggunakan deskripsi kriteria, rubrik performa, interval nilai, dan interval nilai yang diolah dari rubrik dan memperhatikan kompetensi yang ada dalam tujuan pembelajaran. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, demikianlah sharing berbagi informasi tentang kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kakak-kakak semua, tadi telah kita menyaksikan tayangan video berkaitan dengan materi gambaran secara umum tentang kurikulum Merdeka. Ya, adapun tujuan pembelajaran untuk PASI ini yaitu untuk mengetahui apa yang diketahui dan kuasai di akhir pembelajaran, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, lalu perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Seperti yang ada ditampil ini, dalam pembelajaran ada PASI B, C, I, dan F ya, tergantung jenjang pendidikan, baik SD, SMP, dan SMA itu memiliki PASI yang berbeda. Dan itu telah diatur dalam kebijakan kurikulum melalui CP dan ATP yang telah ditentukan. Nah, seperti pada tabel ini kakak-kakak, ini berkaitan dengan PASI B, yaitu elemen yang diambil adalah terampil bergerak. Lalu CP-nya atau capaian pembelajaran, peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak itu sendiri. Lalu TP-nya atau tujuan pembelajaran, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan
senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Lalu untuk tahap asesmen pembelajaran, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Pada pasif B ini, elemen yang diambil masih dalam terampil bergerak. Capaian peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ya, hampir sama ya, peserta didik dapat mendemonstrasikan rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi lembut. Nah, untuk asesmen kakak-kakak dapat dilakukan dengan cara memberikan asesmen dengan pertanyaan atau dengan jawaban pilihan ganda, tergantung kebutuhan yang kakak ambil. Lalu asesmen yang kedua, kakak-kakak dapat melakukan dengan menggunakan rubrik penilaian performa rangkaian gerakan senam berirama. Nah, berkaitan dengan PJOK, ya kita lebih dominan dalam keterampilan terkait asesmen yang akan kita lakukan. Nah, aktivitas pembelajaran kakak-kakak dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dari Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan desain mundur atau backward design. Sini ada rubrik ya, piramida terbalik, di mana kita mulai dengan merencanakan kegiatan pembelajaran, lalu tahap pengembangan asesmen pembelajaran, lalu memulai dengan tujuan pembelajaran. Nah, 3 inilah konsep dasar ketika kita ingin melakukan suatu perencanaan dalam proses pembelajaran. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan, yang pertama, memperhatikan tentang diferensiasi. Lalu langkah berikutnya, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lain. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah pembelajaran, lalu menyusun rencana keselamatan. Nah, rencana keselamatan ini perlu juga dipertimbangkan dalam kita menyusun pembelajaran, program pembelajaran. Mengapa demikian? Karena keselamatan merupakan hal yang paling penting. Jangan sampai nanti terjadi kelalaian sehingga salah satu dari peserta didik kita mendapat musibah. Nah, perlu kita antisipasi terkait materi yang akan diajarkan, bahaya yang ditimbulkan. Seperti ini kakak, ketika kita melakukan guling depan, tentu harus memperhatikan keselamatan peserta didik, jangan asal melakukan. Lalu untuk ada mungkin di tingkat SMA, SMK, yaitu materi tolak peluru atau lempar lembing, itu merupakan menggunakan alat yang berbahaya. Tentu kewaspadaan, kehati-hatian ketika melakukan itu penting kita sampaikan kepada anak-anak sehingga meminimalisir risiko kejadian yang berbahaya. Lalu ketika kita melakukan aktivitas di luar sekolah, bisa kita melakukan aktivitas jogging di jalan lintas, jalan. Nah, itu perlu diperhatikan dengan baik. Nah, kenapa desain mundur ini atau backward design ini diperlukan? Yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan
rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Lalu, yang kedua, backward design ini menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, mari kakak-kakak kita menganalisis terkait pertanyaan refleksi berikut ini. Nah, kakak-kakak dapat menyelesaikan materi tugas ini, yang dimana pertanyaannya yang pertama, apa yang membuat kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun? Yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Lalu, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, terkait pertanyaan ini kakak-kakak, silakan kakak selesaikan secara individu melalui bisa menggunakan Word ya, boleh. Menggunakan Canva juga boleh kakak-kakak. Diberi waktu, dipersilakan untuk kakak-kakak menyelesaikan pertanyaan refleksi tentang ini kakak-kakak. Waktu dan tempat dipersilakan untuk kakak menyelesaikan ini. Untuk menyeragamkan di file Word, dipersilakan. Berapa? Berapa kelas ngajar? Berapa kelas ngajar? Apa? Berapa kelas ngajar? Banyak. Banyak sih. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Banyak berapa kali kelas? 10. Kakak-kakak jika bisa langsung menjawab, dipersilakan kakak-kakak.
Cek monitor kakak-kakak, ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan ini kakak? Abang di sini aku sampai jam selesai lah. Apa? Jam 5 kurang lah. Belum balik ya? Sekarang tanggal 3. ya Allah, ada tersimpan yang kemarin. Ya Tuhan. Kan tanggal 3. Waduh. Salah ini. Minggu, Sabtu mana? Kamis 3. Dedi itu menteri suku. Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Kanan. Baik, terima kasih Kak Dedi yang telah memberikan komentar melalui fitur chat, di mana jawaban dari Kak Dedi ini terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, penguasaan gerak motorik. Ketiga, tentang penanaman nilai, sikap, dan emosional. Lalu adanya aspek pengetahuan. Baik, terima kasih Kak Dedi. Lanjut. Lalu, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan cara mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Bagaimana kakak-kakak? Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak lakukan diawali dengan identifikasi atau seperti apa? Diam. Kak Dian masuk. Dian Narman. Yang tidak masuk Pak Meta.
Oke, harapannya kakak-kakak dalam pembelajaran mengawali dengan cara identifikasi ya kakak. Nah, di sini Kak Yuda menjawab adanya keterlibatan aktif, peningkatan pemahaman dan kompetensi, adanya kemandirian belajar, tumbuhnya sikap positif, adanya penerapan nilai-nilai kehidupan, pengembangan kreativitas dan inovasi. Oke. Nah, hal-hal inilah yang kita harapkan ya kakak-kakak. Nah, berkaitan dengan alur dari tujuan pembelajaran kakak-kakak, adanya rumus A, B, C, dan D. Nah, rumusan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama merumuskan audience, yang kedua merumuskan behavior, yang ketiga merumuskan condition, yang keempat merumuskan degree. Ya, Kak Asia, dipersilakan. Kak Asia absen dulu, hadir. Kak Asia, Nur Asia. Baik, gimana Kak Asia? Ada yang mau disampaikan? Nah, baik kakak-kakak, untuk materi tugas, kalau di sini kakak-kakak dibagi kelompok, ini dilaksanakan secara individu saja kakak-kakak. Tentunya kakak-kakak juga sudah mempersiapkan modulnya masing-masing. Untuk lebih pemantapan kakak-kakak nanti silakan diedit, diulang-ulang kembali, dilihat-lihat kembali, di mana tugasnya kakak-kakak menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah pada sesi asinkronus. Nah, dalam waktu 20 menit, setiap kakak-kakak memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Kakak-kakak menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing kakak. Setiap individu juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas kakak nanti. Lalu tugasnya dipresentasikan. Intinya kakak-kakak mempersiapkan modul ajar, salah satu modul ajar yang terbaik menurut kakak, dan nanti silakan dipresentasikan, ditampilkan untuk modul ajarnya kakak-kakak. Limit waktunya adalah 20 menit, dipersilakan dari sekarang.
Kak Agus, Ya Kak, ini jadi tugas masing-masing ya? kerjakan masing-masing aja Kak. Nanti kakak kerjakan masing-masing untuk modul yang sesuai yang kakak upload di LMS. Dicek-cek lagi kakak-kakak. Takutnya kalau kita buat kelompok kurang efektif, takutnya nanti ada teman yang sedang dalam kesibukan masing-masing, jadi lebih baik dilaksanakan secara individu sesuai dengan tugas yang telah kakak buat di LMS sebelumnya kakak. Playing victim. Playing victim banget sih guys. Tolong aja jangan playing victim. Watch. Kok dua camar yang sini? Suka camar siapa? Jangan tanyakan. Agus, mohon maaf. Kak Agus. Iya Kak Ido. Ya ini kalau memang modul ajar yang di-upload ke LMS, artinya kawan-kawan sudah selesai. Kan tadi perintahnya memang disuruh upload. Oke siap Kak Ido. Langsung diskusikan aja lah. Begini. Jam berapa ini? Kakak-kakak yang sudah selesai bisa nampilkannya, tunggu dulu. Cara berbagi. Saya bagikan ini Kak ya, nanti bisa. Siapa yang mau bersedia untuk nampilkan Kak? Kak Ido? Untuk dapat menampilkan modul ajarnya Kak? Boleh Kak. Itu caranya. Saling berbagi. Bapak salah. Tidak ada bisa. Kita tahu ini.
Bikin cocokannya deh. Kasih Pak. Baik, izin Kak Edo langsung dapat menampilkan Kak Edo. Bentar Kak, ini lagi dicoba. Ada sih ada di depan. Baik Kak Edo, sudah tampak tampil di layar monitor, bisa langsung dipresentasikan Kak untuk sub-sub modul ajarnya. Ya Kak, rencananya memang iya nih, tapi masih belum bisa naik turunnya nih. Tuh, tampilkan semua.
Maaf Kak Gus, belum tahu nih dapat apa caranya nih. Atau saya kirim ke grup WA aja. Kak Gus. Suara Kak Gus, suara Kak Gus. Ya Kak Edo. Mohon dibantu saya kirim di grup. Oh, siap, Kak. Siap, Kak. Oke, udah masuk, Kak. Oke, bagaimana Kak Edo? Sudah tampil Kak Edo? Sudah Kak, sudah Kak. Kurang besar atau seperti apa Kak? Biar diatur. Oke. Oke, baik Kak Edo, untuk dapat mempresentasikan Kak terkait modul ajarnya yang waktu dan tempat dipersilakan Kak. Nanti saya Baik, izin Kak untuk memaparkan, kayaknya kalau misalnya sampai 26 lembar rasanya terlalu panjang, jadi saya agak persingkat aja. Yang saya tampilkan ini adalah modul ajar kelas DD, itu SMP kelas 7. Jadi sudah ada kompetensi awal, dan di bawahnya juga sudah masuk apa yang kita bicarakan tadi, ada tujuan pembelajaran di bawahnya Kak Gus. Bentar Kak Edo, udah mau digerakin. Nah ini itu sama beta tiba-tiba.
Mungkin karena di Zoom tadi tidak bisa digerakin lagi jadinya. Oke, lanjut Kak Edo. Oke, di sini materi yang saya ambil adalah roll ke depan, itu adalah 6 lantai, pertemuan dua kali pertemuan. Saya hanya masukkan satu materi di sini Kak Agus. Jadi ada kompetisi awal, profil Pancasila juga sudah masuk, sarana prasarana. Lalu di bawahnya nanti ada tujuan pembelajaran. Lagi Kak, di bawah lagi Kak. Oke, asesmen, tujuan juga sudah ada di situ. Lalu masuk ke tahap prosedur kegiatan. Ada kegiatan pembuka, lalu ada pendahulu atau pembuka, lalu ada kegiatan inti, lalu ada kegiatan penutup, ada aktivitas gerakan, lalu terakhir ada refleksi. Di situ juga sudah masuk untuk kegiatan remedial dan pengayaan. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Terima kasih Agus bantuannya. Baik, terima kasih Kak Edo telah membantu mempresentasikan terkait hasil dari modul ajar yang telah Kakak buat, yang telah Kakak persiapkan. Oke, baik Kakak-kakak, terkait modul ya. Kalau dulu itu namanya RPP. Di kurikulum Merdeka ini banyak istilah-istilah yang diganti, pada prinsipnya memiliki makna tujuan yang sama, tapi bahasanya saja yang berbeda. Nah, pada tahapan modul ajar ini kakak-kakak, seperti kita ketahui ternyata banyak sekali halaman materi yang dicakup pada satu modul. Nah, ini dikutip lagi. Nah, tadi
pada modul yang telah Kakak Ido presentasikan merupakan suatu langkah-langkah tahapan yang sudah masuk dalam kriteria pada modul ajar, di mana pada komponen-komponennya mencakup prinsip-prinsip pada kurikulum Merdeka, adanya informasi umum, ya tadi sudah dijelaskan, adanya kompetensi awal, adanya identitas, dan mencakup pada profil pelajar Pancasila, adanya komponen inti, CP, TP, ATP, lalu adanya materi pembelajaran, adanya metode, lalu media dan sumber belajar. Tadi juga dimasukkan asesmen untuk penilaian, adanya pengayaan, lalu adanya refleksi. Nah, untuk disampaikan kepada kakak-kakak pada pembuatan modul ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Intinya capaian pembelajaran harus masuk ke dalam kriteria CP dan TP di kurikulum Merdeka itu sendiri, kakak. Baik kakak-kakak, untuk tahap ini ada yang ditanyakan kakak? Jika tidak, kita akan masuk ke mana tadi? Baik, harapannya kakak-kakak untuk modul ajar ini semua kakak memiliki keterkaitan administrasi kakak-kakak, dan itu nanti bisa kakak minta bantu bersama rekan-rekan MGMP untuk menyelesaikan administrasinya. Selanjutnya kakak-kakak mengunggah hasil RPP yang telah kakak laksanakan pada hari ini dengan menggunakan backward design. Selanjutnya, pada bagian modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir pekan modul 2. Nah, berkaitan dengan modul ajar kakak ini merupakan langkah awal ketika nanti kakak melaksanakan pembuatan video pembelajaran. Nah, langkah-langkah yang ada pada modul ini seyogyanya kakak melaksanakan tahapan-tahapan dengan runtut. Jadi, modul inilah menjadi acuan kita dalam melaksanakan aksi nyata dalam proses pembelajaran. Sehingga kita punya panduan untuk melaksanakan praktek pembelajaran. Nah, pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak, kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Terima kasih kakak-kakak telah berpartisipasi dalam pertemuan hari ini. Terkait penyampaian materi hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Izin nggak? Kak. Bukan mau tanya, tapi pengen dikomentari modul ajar saya yang saya kirim tadi. Oh, komentar Kak ya? Jadi baik dari rekan-rekan juga, baik dari Kak Agus juga, mungkin ada yang kurang, kita perbaiki. Gini Kak, untuk modul ajar, mungkin ada perbedaan antara jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang perlu dipahami dulu karena pastinya juga berbeda. Nah, untuk yang saya pahami terkait modul ajar,
tahapan-tahapan yang telah kakak buat yang ada pada modul tersebut sudah mencakup masuk dalam kriteria. Artinya tahapan-tahapan itu sudah terpenuhi, kakak. Kalau saya lihat antara materi satu dengan modul yang lain, hampir, kalau judul besarnya hampir tinggal kosakatanya saja yang mungkin berbeda atau tujuan yang diambil. Mungkin kalau kakak mengambil materi tentang bola voli, teknik passing bawah, mungkin dia berbeda dengan mungkin passing atas, ada gerakan smash dan selanjutnya. Biasanya seperti itu, kakak. Dan kalau saya lihat sudah cukup baik, kak, sudah luar biasa. Udah banyak halamannya, ada refleksinya, ada asesmennya, ada tugasnya, ada pengayaannya. Nah, tinggal bagaimana mengimplementasikannya ke dalam aksi nyata. Seperti itu, kakak. Untuk capaian pembelajarannya yang Kak Agus sampaikan tadi, yang mana tuh, Kak? Yang modul saya tadi. Capaian, bentar ya. Media, alat, di sini ada kompetensi awal, ada materi pembelajaran, alat, modal, metode, asesmen tujuan pembelajaran, pemahaman, prosedur. Menurut saya udah bagus, Kak, itu. Saking banyaknya itu mungkin menjadi kesulitan kita sendiri untuk apa yang mau dilakukan. Jadi karena panjangnya itu, kayak karena panjangnya itu tentu kita ada kriteria orang yang mau membaca, ada yang belajarnya hanya bisa melihat video. Seperti itu, Kak. Menurut saya sudah bagus, Kak. Sudah bagus, sudah lengkap, komplit, paten. Insya Allah nanti videonya sesuai dengan modul ajar saya kirim tadi, Kak. Oke, siap, Kak. Baik, kakak-kakak semua, mengingat waktu telah menunjukkan pukul 5 dan durasi kita juga 90 menit sudah hampir cukup. Saya akhiri, sebelum saya akhiri, Kak Dedi, bisa bantu Kak Dedi untuk menutup kembali, Kak Dedi? Ya, baiklah kakak-kakak, kita akhiri pembelajaran sesi ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan di sekolahnya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai kakak semuanya. Amin. Amin. Sehatlah Bang Ido. Kurang enak badan nih, Den. Iya, sama. Baik, intinya kakak untuk penguatan kembali untuk modul ajar ini kan sebagai bahan administrasi kakak-kakak untuk kita semua. Mungkin kekurangan kita banyak sekali di administrasi, tentu ada yang memiliki modul yang lebih bagus, kita dapat saling berbagi dengan rekan sejawat atau nanti di forum IMG-IMPI. Biasanya seperti itu kakak-kakak. Nah, antara modul satu dengan yang lain, kalau kita lihat di Google itu hampir-hampir sama, kakak. Jadi tinggal kita edit-edit, kita modifikasi sedikit dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Jangan kita paksakan kalau
materinya, alatnya tidak ada, kita paksakan untuk itu kita terapkan. Yang terpenting antara modul dengan pembelajaran atau aksi nyatanya itu harus sesuai. Kalaupun nanti berbeda-berbeda sedikit, tidak jauh melenceng. Karena yang menjadi patokan kita adalah modul sebagai pedoman alur dari sebuah pembelajaran. Seperti itu kakak. Cukup dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Banyak sekali kekurangan yang saya lakukan. Mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Det? Rumah Det? Alhamdulillah. Foto Bang Ido, Bang Dian tuh belum ada tuh, Kak Dian tuh foto. Dia habis ngidui katanya tadi. Tidur tadi. Foto lah Kak Fasil. Foto 3x4 ah. Mandi lagi kalian, absen lagi. Mandi lah, Bang. Bentar lagi mandi. Mau nian Kak Agus ya. Masih direkam. Oh iya, saya matikan dulu.